Gotong royong spontan merupakan bentuk kerjasama masyarakat yang muncul secara alami tanpa adanya perencanaan, aturan tertulis, atau komando khusus. Kebiasaan ini lahir dari kepekaan sosial dan rasa memiliki antar warga, sehingga ketika ada kebutuhan mendesak seperti tetangga yang sedang membangun rumah, keluarga yang terkena musibah, acara hajatan, ataupun kondisi darurat seperti banjir, masyarakat ini langsung bergerak membantu dengan tenaga, waktu, ataupun yang mereka punya. Sifatnya tidak terjadwal, tidak menunggu instruksi, dan tidak mengharapkan balasannya. Semuanya dilakukan berdasarkan kesadaran, empati, dan nilai kebersamaan yang sudah tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, gotong royong spontan juga memperlihatkan kemampuan masyarakat untuk mengatur pesan secara fleksibel, berkoordinasi tanpa struktur, serta memecahkan masalah secara kolektif sesuai kondisi lapangan. Di balik kesederhanaannya, kebiasaan ini sebenarnya mencerminkan kekuatan solidaritas masyarakat. Ketika satu orang membutuhkan bantuan, seluruh lingkungan merasa terpanggil untuk ikut terlibat, karena tumbuh dari interaksi sosial dan pengalaman hidup bersama. Gotong royong spontan menjadi bagian penting dari identitas budaya dan menjadi bukti bagaimana nilai kebersamaan dapat bertahan dari generasi ke generasi tanpa harus diajarkan melalui kurikulum atau pendidikan resmi. Alasan mengapa gotong royong spontan tidak ada di pendidikan formal. Karena di pendidikan formal, sistemnya lebih terstruktur dan serba terjadwal, sehingga hampir semua kegiatan sudah diatur mulai dari jadwal pelajaran hingga pembagian tugas. Sementara itu, gotong royong spontan lahir dari situasi mendadak dan kebutuhan bersama di masyarakat. Ketika warga langsung berkumpul membantu tetangga yang terkena musibah tanpa perlu adanya perencanaan atau instruksi. Di pendidikan formal juga berfokus pada kurikulum yang menekankan pengetahuan dan kompetensi tertentu, bukan nilai sosial yang muncul secara alami seperti di lingkungan masyarakat. Selain itu, di pendidikan formal, ruangnya lebih terkontrol dan adanya aturan keamanan yang ketat, sehingga kegiatan gotong royong spontan sering dianggap beresiko dan tidak sesuai prosedur. Dan juga, gotong royong spontan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan konsep pendidikan sepanjang hayat, karena keduanya sama-sama menekankan bahwa belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi berlangsung terus-menerus melalui pengalaman hidup nyata. Dalam gotong royong spontan, seseorang belajar membaca situasi, mengambil inisiatif, bekerja sama, dan menunjukkan empati tanpa harus diajari secara formal. Semua terjadi karena interaksi sosial dan kebutuhan bersama di masyarakat. Gotong royong spontan juga menumbuhkan karakter sosial seperti solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab, yang merupakan kompetensi hidup jangka panjang yang selalu dibutuhkan di setiap tahapan kehidupan. Dengan demikian, gotong royong spontan menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan sejati terjadi di masyarakat melalui praktik langsung dan menjadi bagian penting dari proses pembelajaran yang berlangsung seumur hidup.